Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imron. Saya dari PT Mandau Berlian Sate Balikpapan. Di sini saya mewakili Fuso Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perawatan dan pengecekan pada Fuso Vector. Kenapa harus melakukan perawatan harian? Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan kendaraan serta menjaga keamanan. Yang kedua, agar kendaraan selalu siap untuk dioperasikan. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang efisien dan efektif. Nah, langkah-langkah yang pertama itu sebelum melakukan pemeriksaan itu, yang pertama pemeriksaan sebelum menghidupkan mesin dan sekeliling kendaraan. Yang kedua itu memeriksa ruang kemudi dan kecepatan rendah. Langkah yang pertama kita melakukan pemeriksaan pada oli mesin. Ya, sini kita bisa melihat takaran pada oli mesin sesuai dengan standar. Ini ada titik di mana standar pada oli mesin. Langkah yang kedua kita lakukan pemeriksaan pada air cleaner. Di sini posisi air cleaner. Pastikan kondisi air cleaner dalam keadaan bersih. Apabila kotor, lakukan penggantian agar kondisi mesin tidak terganggu sehingga tidak terjadi kerusakan. Nah, yang ketiga kita lakukan pemeriksaan pambel atau tali kipas. Pastikan kekencangan tali kipas ini sesuai dengan standar. Dan langkah yang keempat kita lakukan pemeriksaan pada air aki. Pastikan keadaan air aki dalam kondisi standar. Di sini ada tanda di mana ada low sama high. Pastikan kondisi aki pada kondisi high-nya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada air kompresor. Lakukan pembuangan ini secara rutin untuk membuang air pada air kompresor ini. Pastikan tekanan ban ini dalam keadaan standar. Dan kemudian kita lakukan pengecekan pada bagian suspensi. Pastikan suspensi ini tidak ada kebocoran dan pada springnya tidak ada keretakan. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada minyak rem. Di sini kita bisa lihat tanda low sama high pada minyak rem. Pastikan kondisi minyak rem ini dalam keadaan high ya, sesuai standar. Kita lihat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada minyak power steering. Di sini adalah tempat di mana kita melakukan pemeriksaan minyak power steering. Di sini kita bisa melihat tanda minimal dan maksimalnya. Pastikan dalam kondisi standar ya, posisi di maksimalnya. Dan selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada separator. Posisinya di sini. Dan di sini kita bisa lihat posisi separator dan double filter. Di sini melakukan penggantian. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada minyak kopling. Sini posisi minyak kopling, kita bisa melakukan perawatan harian. Di sini ada tandanya di mana high dan low. Pastikan minyak kopling itu pada keadaan high sesuai standar. Bisa melakukan pemeriksaan pada air cooler atau air pendingin. Sini posisinya bisa kita lihat ada tanda
full sama low-nya, pastikan dalam keadaan full. Kita bisa melakukan pengecekan pada filter kabin. Kita bisa melakukan pemeriksaan pada air washer. Di sini posisi melakukan pengecekannya. Kita akan melakukan pemeriksaan pada panel yang ada di dalam kabin. Pastikan panel-panel di dalam kabin bekerja dengan baik. Kita memastikan keadaan kemudi dalam keadaan nyaman, dan pastikan keadaan pedal, kopling, rem sama gas dalam kondisi standar dan dalam keadaan baik. Kemudian kita periksa bagian handbrake, pastikan dalam keadaan standar ya. Kemudian kita melakukan pengecekan pada pedal gigi, pastikan pedal gigi bekerja dalam keadaan baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada spionnya, pastikan spion tidak terjadi masalah, dan kita lakukan pengecekan pada sambelnya, bel. Pastikan kondisi bel dalam keadaan baik dan tidak jadi masalah. Dan langkah-langkah berikutnya kita lakukan pengecekan pada air washernya dan wipernya. Pastikan wiper itu bekerja dengan baik. Nah, dan perawatan harian ini sudah kami lampirkan di buku panduan yang akan kami serahkan kepada customer nantinya. Baiklah, cukup sekian dari saya untuk pengecekan dan pemeriksaan harian sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andalan bisnis sejati.